masih dalam bagian pengsucian jiwa dan diri kita dengan membaca Al-Quran. Pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya guru-guru tasawuf atau ulama tasawuf mengajarkan adab tertinggi terhadap kalam Allah. Bahkan sebahagian fatwa fikih, dan itu menjadi fatwa jumhur atau mayoritas ulama fikih, ada sisinya kita lihat dimasuki dari unsur ilmu tasawuf, mungkin bahkan lebih dominan dibanding ilmu fikih itu sendiri, karena fikih umum cenderung kepada lapang, tapi terhadap Al-Quran kita melihat ulama mengajarkan puncak dari adabnya. Maka di sini kita garis bawahi sedikit tentang hukum memegang mushaf Al-Quran dalam kondisi tanpa wudu. Keringanannya adalah, pertama, mari kita mungkin mengusahakan memiliki mushaf Al-Quran yang tidak murni. Tidak murni dalam arti di sana tidak hanya ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, tapi juga mungkin ditampung dalam kitab itu tafsir dan terjemahan. Maka kita mendapati fatwa ulama, kalau di dalam kitab itu lebih dominan unsur tafsir atau terjemahan, maka boleh dipegang tanpa wudu. Tapi kalau jumlah Qur'annya lebih dominan dibanding tafsir atau terjemahan, maka tetap wajib pegangnya dengan berwudu. Maka di sini memang kita butuh versi-versi Quran cetakan terbaru yang isinya tidak hanya murni Al-Quran, tetapi juga ada tafsir, ada terjemahan, sehingga silakanlah kita sediakan waktu untuk mengukur berapa halaman luasnya dan banyaknya yang terpakai oleh Al-Quran dibanding oleh tafsir dan terjemahan. Kalau luas halaman yang terpakai oleh terjemahan dan tafsir lebih luas, maka boleh dipegang dalam kondisi tidak berwudu. Kenapa? Karena unsur makhluknya lebih dominan dibanding unsur kalam Allah Ta'ala. Kalau kita ambil dalil, ulama memulangkan kepada makna umum dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Kalimat ini khobar, berita, tetapi dipahami sebagai perintah. Tidak disentuh Al-Quran itu kecuali oleh mereka yang disucikan. Nah, di tafsir kita dapati ulama memahami kata mutahharun makna adalah mutatahhirun, orang yang bersuci. Jadi tidak hanya yang dari Lauh Mahfuz itu diambil oleh malaikat yang disucikan, tapi juga kita ketika dia sudah berbentuk mushaf harus dipegang oleh mutatahhirun, orang yang bersuci, dan itu di puncaknya dalam kondisi berwudu. Jadi sekali lagi, ini ada fatwa yang menurut kami lebih dekat, fatwa fikihnya dekat ke tasawuf dibanding ke fikih itu sendiri. Kenapa? Karena lebih dominan kepada pemuliaannya. Dan Bapak Ibu jamaah semua, inilah interaksi kita dengan Al-Quran yang menghasilkan penghambaan, menghasilkan ibadah, menghasilkan pensucian jiwa. Kita runut dari kitab ini, untuk adanya amal batin, interaksi kita dengan Al-Quran, pertama harus memahami aslul kalam, asal kalam atau pembicaraannya. Bahwasanya Al-Quran bukan pembicaraan atau perkataan manusia, bukan perkataan jin, bukan perkataan sihir, bukan perkataan penyair, tapi dia adalah perkataan dan firman dari Yang Maha Mencipta. Maka keagungan kalam pulang kepada keagungan mutakallim, keagungan pembicaraan pulang kepada keagungan yang berbicara. Maka kalau kita menyadari yang berbicara adalah Allah, yang kita baca adalah kalam Allah, maka itu menuntut peninggian dan pemuliaan itu sendiri. Maka dia sepaket dengan ini. Kalau kita sadar tentang aslul kalam, asalnya kalam ini adalah dari Yang Maha Mencipta, maka akan masuk ke dua, yaitu unsur ta'zim, yang juga niscaya juga harus ada dalam sholat khusyuk kita. Ada unsur pengagungan dari diri kita terhadap kalam Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah hudurul qalbi wa tarku haditsin nafsi. Harus hadir jantung hati kita
pikiran kita, fokus kita kepada kalam Allah, kepada apa yang kita baca, dan meninggalkan bisikan-bisikan hati terhadap pembicaraan yang lain. Walaupun kita ikut bahasa Imam Nawawi, untuk di sholat khusyuk ini mungkin termasuk sesuatu yang susah, tetapi bukan tidak mungkin. Di dalam tasawuf sangat dipegang prinsip riyadhah, prinsip latihan. Sesuatu yang awalnya berat ketika dibiasakan maka menjadi ringan dan mudah. Dan ini sudah sama kita pahami. Orang yang dulu belajar mobil, bagi dia belajar mobil itu susah, butuh konsentrasi tinggi, tidak bisa diganggu oleh apapun. Tapi ketika dia sudah terbiasa, berapa banyak kita lihat orang nyetir mobil sambil pegang handphone, walaupun secara peraturan itu salah, tapi itu menunjukkan kemampuan dia yang sudah tinggi. Maka orang yang sudah terlatih, hatinya hadir dalam membaca Al-Quran, maka itu tidak menjadi sesuatu yang sulit baginya. Terbiasa dia mengagungkan kalam ini, maka mudah pula hatinya hadir ketika membaca kalam Allah Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, inilah kerugian umat ini, karena pendidikan formal kita tidak mendukung untuk dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita rugi sebagai muslim di negeri ini, bahasa Arab tidak menjadi pelajaran wajib bagi anak-anak kita. Sehingga karunia agung yang bernama Al-Quran menjadi jalan yang sangat jauh untuk kita miliki. Tapi kalau kita menguasai bahasa Arab, maka kita sudah memintas jalan. Kita bisa langsung berinteraksi, kita langsung bisa menghadirkan hati, kita langsung merasakan pengagungan ketika membaca Al-Quran tanpa butuh terjemahan. Maka memang di sini kita agak mirip dengan para mu'allaf. Mereka memahami Islam dengan membaca terjemahan Al-Quran dahulu. Sesudah mereka masuk iman, membenarkan ini memang firman Tuhan, ini memang dari yang Maha Mencipta, maka mereka berislam kemudian mempelajari huruf Arabnya satu demi satu. Nah, kita kan justru sebaliknya. Kita lebih dahulu mempelajari huruf Arabnya, membacanya secara tajwid dan benar. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mau menyediakan waktu untuk membaca terjemahan Al-Quran sebagai jalan kita memahaminya. Kenapa demikian? Karena sarana berikutnya ini menjadi sulit kalau kita tidak memintas jalan dengan memahami bahasa Arab, yaitu sarana tadabbur. Adanya sarana meresapkan ke dalam jiwa firman Allah tadi. Sehingga di sini Imam Ghazali memberikan bahasa di contoh-contoh yang luar biasa kalau kita jalani dalam Al-Quran ini. Beliau menukil ada ulama-ulama yang berhenti di beberapa ayat agung. Semua ayat agung, tetapi ada ayat yang sangat memberikan sentuhan jiwa. Ketika dalam surah Al-Maidah misalnya di ayat 118, Nabi saja berhenti di situ dan mengulang-ulang meresapinya, yaitu ketika dialog masa depan antara Allah dengan Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka wahai Allah, kata Nabi Isa, maka sebenarnya mereka itu hambamu, kamu menyiksa hambamu sendiri. Buatanmu terserah kamu. Tapi kalau engkau ampuni, maka engkau ya Allah adalah zat yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha pengampun, maha penyayang. Nabi SAW di riwayat mengulang-ulang ayat ini karena meresapi maknanya, bahwasanya peristiwa Isa putra Maryam ini juga punya ruang dipulangkan kepada diri beliau. Karena Quran ini turun kepada beliau, sehingga ayat ini sangat beliau resapi. Demikian juga kita mendapati ungkapan ulama ketika berjumpa dengan ayat dalam surah Al-Jasiyah. Am hasibal ladzina jatarahus sayyi'at. Apakah yang diduga, yang dikira oleh mereka yang melakukan dosa? Ini penggalan ayat. Kemudian juga ayat dalam surah Yasin ayat
Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berbedalah kamu wahai para mujrim, wahai para pendosa. Jangan menyatu dengan orang-orang baik. Karena orang-orang baik akan ditempatkan dalam posisi mulia, sebaliknya para pendosa ini dalam tempat penghinaan. Firman Allah ini adalah firman masa depan. Karena ayat ini menceritakan tentang kejadian di hari kiamat. Ayat-ayat ini mengandung kengerian bagaimana ketika manusia dihimpun di sebuah tanah lapang di padang mahsyar. Kemudian para pendosa ini disuruh oleh Allah memisah. Maka ulama-ulama mengulang-ulang ayat ini dan merasakan kengeriannya. Maka jamaah semua, di sini namanya interaksi atau ta'amul atau muamalah kita dengan Al-Quran. Bahwasanya kita tidak melewati ayat begitu saja, hanya huruf demi huruf yang kita lantunkan tanpa makna. Karena dia adalah kalam yang Maha Mencipta, sesuatu yang menggugah jiwa, sesuatu yang semestinya menggerakkan kita, sesuatu yang dalam sebagian keadaan yang menjadikan orang meneteskan air mata. Sebuah kebahagiaan agung bagi seorang hamba adalah ketika dia menerima surat dari penciptanya. Maka jamaah semua, Quran sangat banyak sekali titik-titiknya mengajak kita merasakan sentuhan jiwa itu. Termasuk yang sudah kita bahas terdahulu, adanya ayat-ayat sujud, adanya ayat atau sujud tilawah di dalam Al-Quran yang berjumlah 14 atau 15 kali. Karena ulama di situ berbeda menghitung satu di antara 15 tersebut. Maka di sini betul kata Nabi SAW, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada unsur iri dengki kecuali dalam dua hal. Maka manusia tidak normal dia dengki iri melihat kelebihan kekayaan orang lain. Tapi dia boleh iri dalam dua hal. Satu adalah pembahasan kita. Rajulun atahullahul Qur'an. Sebagian riwayat, rajulun atahullahul hikmah. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Orang yang diberi oleh Allah Al-Quran, maka dia berdiri dengan Al-Quran itu di malam hari dan di bagian-bagian siang. Maka memang tidak ada pilihan bagi seorang mukmin kalau mau menjadi orang soleh untuk melakukan wirid membaca Al-Quran, merutinkan baca Al-Quran. Sehingga ulama tasawuf di sini membagi dua. Ada kadarnya kita merutinkan bacaan, sehingga di situ ada diambil kadar minimal setidaknya sekali sebulan. Yang masuk dalam tasawuf khatam Al-Quran sekali sebulan. Tapi dalam putaran itu dia hanya memiliki khatam kedua. Bahkan ada yang khatam dalam sekali setahun. Kenapa? Karena putarannya lebih lambat. Jadi ulama tasawuf melakukan dua putaran wirid Al-Quran. Satu adalah bacaan dia normal, maka itu di angka 1 bulan. Imam Ghazali bahkan mengajarkan muridnya untuk angka tertinggi 2 kali sepekan. Karena tidak boleh mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka diambil lebih dari 3 hari dengan pola 3,5 hari 2 kali sepekan. Tapi ada ulama yang mengkhatam Al-Quran sekali dalam 30 tahun. Kenapa? Karena metode khatam ini dia nyangkut di ayat per ayat. Setiap ayat yang dia baca dia sangat resapi, menggugah jiwanya. Maka untuk khatam yang begini dia butuh sampai waktu 30 tahun baru khatam. Maka di situ ada 2 putaran yang dia buat. Satu putaran mesin besar yang sangat lambat. Kenapa? Karena pengeresapan terhadap makna. Dan satu ada yang lebih cepat, yaitu di kadar 1 bulan, 20 hari, 10 hari, sebagaimana sabda Nabi SAW, atau mungkin di angka tadi 2 kali sepekan, lebih cepat sebagai kebutuhan jiwa terhadap Al-Quran. Maka jamaah semua, ini sebuah keniscayaan kalau kita mau menjadi orang soleh. Tapi kalau tidak tergerak hati kita dalam sehari itu membaca Al-Quran, maka sadarilah itu hari yang sangat buruk. Hari itu lebih buruk dibanding kita tidak makan. Ini kalau kita mau meresapi karunia yang Allah beri dengan Allah mengirim surat kepada kita. Dengan waktu kita cukupkan, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat dari kami. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.